Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fursan Elaman Marzuki akan menjelaskan tentang prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Prinsip dasar manajemen pendidikan Islam mengandung berbagai prinsip umum yang fleksibel sehingga ia sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik. Maka dari itu, di era yang serba digital ini, yaitu era revolusi industri 4.0, perlu adanya revitalisasi kajian mengenai prinsip-prinsip dalam manajemen pendidikan Islam guna mewujudkan manajemen yang kokoh dan unggul. Inti daripada manajemen dalam bidang apapun sama, hanya saja variabel yang dihadapinya berbeda tergantung pada bidang apa manajemen tersebut digunakan dan dikembangkan. Perbedaan variabel ini membawa perbedaan kultur yang kemudian memunculkan perbedaan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan relevansinya dengan kehidupan era revolusi industri 4.0. Prinsip dasar manajemen pendidikan Islam yang notabene mengandung berbagai prinsip umum yang fleksibel sehingga ia sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik pula, khususnya di era revolusi industri 4.0 ini. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan antara manajemen pendidikan secara umum dengan manajemen pendidikan Islam. Mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam dalam Al-Quran, maka secara terperinci beberapa di antara prinsip dasar manajemen pendidikan Islam jika diterapkan dalam konteks persekolahan atau madrasah dan pesantren dapat diuraikan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan prinsip ikhlas dalam konteks madrasah ataupun sekolah. Dalam mengelola madrasah ataupun sekolah dan pesantren pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dalam aplikasinya kita menghadapi beban tugas yang tidak sebanding dengan materi yang akan diperoleh. Jika kita berprinsip materialistis, maka tentu yang akan terjadi adalah kurang optimalnya pekerjaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan kita akan selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh. Jadi intinya ketika kita mempunyai sifat yang tidak betul-betul ikhlas dalam menangani madrasah ataupun sekolah, maka kita tidak akan memberikan hal yang sangat positif untuk sekolah tersebut. Dan konsekuensinya, jika kita melakukan hal yang terbaik dengan melakukan prinsip ikhlas, maka sekolah atau pesantren yang dipimpin oleh seseorang manajer yang memiliki prinsip ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya sekolah atau pesantren itu akan mendapatkan perlakuan manajerial terbaik yang diharapkan mampu dilakukan oleh manajer tersebut. Dan hal ini tentu akan sangat berdampak kepada kualitas sekolah atau pesantren tersebut ke depannya. Baik, demikianlah prinsip ikhlas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk prinsip-prinsip selanjutnya akan dilakukan pembahasannya oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Afani akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam dalam Al-Quran yang selanjutnya, yaitu prinsip jujur. Prinsip jujur. Sifat jujur salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yang dibawa sejak sebelum masa kenabian. Tiada lain adalah sifat jujur. Jujur ini menjadi identitas seorang Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang menjadikannya dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada kala itu. Tentu hal ini menjadi uswah bagi kita sebagai umatnya. Betapa kejujuran kemudian akan menjadi modal untuk memimpin umat. Jika kita berkaca pula realita manajerial di era revolusi industri 4.0 ini, maka kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal dan langka. Munculnya kasus KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merambah di kalangan para pejabat. Contohnya mulai mengindikasikan betapa semakin memudahnya sifat kejujuran. Hal ini dikarenakan bagaimanapun perilaku KKN itu
terjadi ketika orang sudah mengabaikan kejujuran. Beberapa ayat Al-Quran berbicara tentang kejujuran, diantaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 24, surat Al-Zumar ayat 33, surat At-Taubah ayat 119, dan surat Muhammad ayat 21. Dalam konteks persekolahan atau pesantren misalnya, kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting untuk dimiliki oleh pemimpin madrasah atau sekolah atau pula pesantren. Seorang pimpinan madrasah atau sekolah memiliki legitimasi untuk menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran. Dalam konteks ini, peluang untuk merekayasa data dan melakukan kecurangan sangat terbuka lebar. Namun, jika memiliki prinsip kejujuran, maka tentunya sebesar apapun peluang untuk melakukan perilaku kebohongan, tentu tidaklah akan dilakukan. Konsekuensi bagi sekolah yang dipimpin oleh seorang manajer yang jujur, tentu sekolah itu akan mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. Program-program pemerintahan yang saat ini banyak berpihak pada pengembangan kualitas sekolah tentu akan tepat sasaran, dan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan akan menjadi sebuah keniscayaan dan tidak akan banyak mengalami kebocoran dana atau penyalahgunaan wewenang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Prinsip selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Rizky Prakoso dari Prodi BKPI YIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip amanah. Amanah dalam agama Islam menjelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ini tidak hanya di dunia saja kepada manusia, tetapi juga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah dimaknai sebagai kepercayaan. Maka seseorang yang diberi amanah ialah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka amanah yang hendak diberikan kepada orang yang diantaranya yang berhak adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya tersebut. Selanjutnya, orang yang diberi amanah harus mewujudkan amanah yang diembannya tersebut dan tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan dalam konteks persekolahan maupun pesantren, jabatan pimpinan sekolah dan pengasuh pondok pesantren adalah sebuah amanah. Seorang pemimpin sekolah atau guru atau dosen yang memiliki prinsip bahwa pekerjaan atau tugasnya itu adalah sebuah amanah, maka dia tentu akan selalu berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut sesuai dengan apa yang ditugaskan dan yang menjadi kewenangan yang diberikan kepadanya. Penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap suatu tugas dan wewenang tertentu yang diembankan kepadanya adalah mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak amanah. Maka sekolah atau pesantren yang dihuni oleh orang-orang yang amanah dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan di mana semua orang berpegang dan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Dan hal ini tentu akan sangat berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah atau pesantren tersebut. Segala jenis program yang dibuat sekolah atau pesantren tentu akan relatif lebih mudah untuk segera diwujudkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasruddin Tardiri akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam dalam Al-Quran, yaitu prinsip adil. Salah satu prinsip dasar yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah sifat adil. Adil sering juga dimaknai sebagai suatu sikap yang moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman atau punishment
yang sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihi atau dikurangi. Keadilan seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dan sangat rentan timbulnya konflik ketika sifat adil itu tidak diwujudkan. Oleh karenanya, manajemen dalam pendidikan Islam, keadilan harus didahulukan guna jadi prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin di dalamnya. Sebuah sekolah atau madrasah yang dimiliki pemimpin yang adil di dalamnya akan memiliki kultur sekolah atau madrasah yang kondusif bagi pengembangan kualitas di dalamnya. Demikian yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.